Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabibun, para mahasiswa-mahasiswi yang saya hormati, selamat bertemu kembali pada pertemuan kita kali ini pada mata kuliah metode penelitian kualitatif. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Para mahasiswa-mahasiswa sekalian, pengumpulan data pada penelitian kualitatif itu dilakukan pada natural setting atau kondisi yang alamiah. Sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi partisipan atau participant observation, ya, di mana kita observer langsung ke tempat lokasi dan sekaligus ikut terlibat menjadi subjek penelitian. Kemudian selain itu ada wawancara mendalam dan tentunya dokumentasi. Jika kita ingin memperoleh informasi mengenai persepsi guru terhadap kurikulum yang baru, misalnya, maka teknik yang dipakai adalah wawancara, bukan observasi. Sekali lagi, misalnya kita ingin meneliti tentang persepsi guru terhadap kurikulum yang baru, maka teknik yang dipakai adalah wawancara, bukan observasi. Jadi tadi ada teknik observasi, ada wawancara, ada dokumentasi, itu tergantung daripada objek penelitian. Kemudian jika kita ingin mengetahui misalnya bagaimana guru menciptakan suasana kelas yang hidup supaya menyenangkan, aktif, siswanya aktif, kreatif, dan seterusnya, maka teknik yang dipakai adalah observasi, bukan wawancara, ya. Sekali lagi, jika kita ingin mengetahui bagaimana misalnya guru menciptakan suasana kelas yang hidup, menyenangkan, maka teknik yang dipakai adalah observasi, bukan wawancara. Kemudian jika kita ingin mengetahui bagaimana kompetensi siswa dalam mata pelajaran tertentu, maka teknik yang dipakai adalah tes atau bisa juga dokumentasi, yaitu berupa hasil ujian atau nilai rapor. Dengan demikian, informasi yang ingin diperoleh menentukan jenis teknik yang dipakai atau materials determine a means, ya. Jadi metode pengumpulan data tadi ada wawancara, observasi, dokumentasi tergantung situasi dan kondisi. Data dalam penelitian adalah keterangan-keterangan tentang suatu hal, ya, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan, atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain. Itu data. Tadi ada data primer, ada data sekunder. Data primer itu data yang diperoleh langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Disebut juga data asli atau data baru. Jadi kalau kita meneliti langsung di lapangan, kita memperoleh data dari orang yang pertama atau subjek penelitian langsung, maka disebut adalah data asli atau data baru. Ada data sekunder, itu data yang diperoleh oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber yang telah ada. Ini bisa dari perpustakaan atau laporan-laporan, dan seterusnya. Disebut juga data yang tersedia. Jadi data sekunder, data yang bukan data primer, karena datanya sudah ada, ya. Kemudian data menurut waktu pengumpulannya ada data berkala atau time series, yaitu data yang terkumpul dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan atau keadaan. Ada cross section atau kertas lintang, ya, data yang terkumpul pada suatu waktu tertentu untuk memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan atau keadaan pada waktu itu. Menurut istilah, sifatnya ada data kualitatif, data kuantitatif. Kualitatif yang berbentuk tidak bilangan, deskriptif, ya, bagus, nah, itu misalnya sangat bagus, tinggi, kurang tinggi, nah itu kualitatif. Kalau data kuantitatif, data yang berbentuk bilangan, 70, 80, 90 misalnya, itu data-data kuantitatif. Nah, pengumpulan data itu adalah pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan sebagian atau keseluruhan elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Kita ingin meneliti sebuah populasi.
populasi itu biasanya karena terlalu banyak, maka kita menggunakan sampel. Nah, mengumpulkan data dari sampel itulah ya namanya pencatatan peristiwa atau hal-hal dan seterusnya yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Tadi ada 3 metode pengumpulan data, ada wawancara, observasi, dan dokumentasi. Apa itu wawancara? Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Jadi kita seperti ya di TV-TV banyak itu acara Kick Andy dan seterusnya, itu ada wawancara, ada pewawancara, ada yang diwawancarai, kemudian kita bisa mencatat atau merekam atau memvideokan dan seterusnya. Kelebihan teknik wawancara dapat digunakan pada responden yang tidak bisa membaca dan menulis. Mungkin ada responden atau subjek penelitian kita yang buta huruf, ya, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, dan seterusnya, maka wawancara bagus digunakan. Kemudian jika ada pertanyaan yang belum dipahami, tentunya wawancara bisa juga segera menjelaskan maksudnya apa, pertanyaan ini maksudnya, dan seterusnya ya. Kemudian pewawancara dapat segera mengecek kebenaran jawaban responden dengan mengajukan pertanyaan pembanding atau dengan melihat wajah atau gerak-gerik responden. Jadi tingkat ketidakjujurannya bisa diminimalisir ya. Kalau kira-kira kita menganggap ini kurang jujur, kita bisa bertanya lagi, pembanding dan seterusnya. Kemudian memperoleh respon yang tinggi dari informan jika dibandingkan dengan penggunaan kuesioner yang mungkin tidak dikembalikan kepada peneliti. Nah, kalau kita tahu kalau angket kita sebar mungkin ada yang tidak kembali, tapi kalau kita mewawancarai maka langsung kita mendapatkan hasil dan pasti ada hasilnya. Kemudian dapat memperjelas maksud pertanyaan karena langsung berhadapan dengan informan. Kita bertanya, mereka menjawab, kemudian kita bisa menjelaskan maksudnya sehingga bisa diperoleh hasil yang maksimal, jawaban-jawaban yang maksimal. Dapat sekaligus melakukan observasi. Nah, wawancara juga bisa sekalian observasi. Sambil mewawancarai juga sambil observasi terhadap objek penelitian. Kemudian yang selanjutnya bersifat fleksibel. Dapat mengurang pertanyaan atau memberikan jawaban. Dan namanya pertanyaan fleksibel, pertanyaannya bisa meluas ya. Yang penting sesuai dengan tujuan penelitian dan kesesuaian. Dapat menggali informasi yang bersifat nonverbal. Nah, kalau wawancara biasanya menjawab secara verbal, tapi kita bisa juga menggali informasi yang bersifat nonverbal. Misalnya garuk-garuk kepala, misalnya ya sedih dan seterusnya. Gembira itu yang nonverbal. Dapat menyampaikan pertanyaan secara spontanitas. Kalau ada jawaban, kemudian jawabannya kok seperti itu, kita langsung bisa pertanyaan lain yang tidak ada di panduan wawancara tentunya ya. Kemudian dapat dipastikan untuk mendapatkan jawaban. Pasti dapat jawaban. Namanya kita bertanya, mereka menjawab. Dapat menyampaikan berbagai bentuk pertanyaan, pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup, dan seterusnya. Lebih fleksibel tadi ya. Mempermudah informan memahami pertanyaan yang kompleks, pertanyaan-pertanyaan yang nggak paham, yang sulit dimengerti, yang kompleks. Orang yang kita wawancari bisa bertanya kembali ke kita. Tetapi walaupun begitu ada kekurangannya. Yang pertama, wawancara memerlukan biaya yang sangat besar untuk perjalanan dan uang harian tentunya. Kita kalau ingin wawancara di Papua, berarti kita dari Jakarta harus naik pesawat ke Papua gitu ya. Kemudian otomatis ya butuh waktu, tenaga, pikiran, dana, dan seterusnya. Kemudian wawancara hanya dapat menjangkau jumlah responden yang kecil ya. Kita nggak mungkin seperti kuantitatif yang itu respondennya banyak, 100, 200, 300. Nah, kita kalau wawancara jumlah responnya kecil, paling 5 gitu ya, 7 dan seterusnya. Memerlukan biaya, banyak waktu dan seterusnya. Faktor subjektivitas peneliti menangkap makna, nah ini terutama bagi yang jam terbangnya masih rendah. Jam terbangnya masih rendah, insting untuk mewawancarai dan menganalisis masih kurang. Nah ini tentu faktor subjektivitasnya sangat tinggi. Dalam kondisi tertentu dapat membuat rasa tidak nyaman bagi yang diwawancarai, ya karena dia merasa terganggu waktunya gitu ya, masih belum masih lapar dan seterusnya, ya lagi nggak mood. Nah seperti itu, hal-hal itu harus diperhatikan dalam wawancara sehingga orang yang diwawancara itu nyaman. Sebaiknya sebelum wawancara kita ajak makan dulu, minum dulu, ya bagaimana mereka supaya nyaman dan seterusnya. Tidak terdapat standarisasi model pertanyaan ya tentunya karena permasalahan penelitian berbeda antara satu dengan yang lain, tidak ada standar pertanyaan yang satu gitu, nggak ada. Jadi sesuai dengan prinsip
tujuan dan kesesuaian penelitian. Sulit menemukan informan yang bersedia diwawancarai, kadang sulit, kadang ada orang yang nggak mau diwawancarai. Oleh karenanya supaya mau gimana? Ya ada sebab ada akibat lah. Kita mungkin namanya orang butuh sama orang lain, kita mungkin ada siapa menggaruk akan kita garuk. Artinya apa? Social exchange, saling bermanfaat. Saling bermanfaat ya, kita ngasih apalah sesuatu ke kuota atau mungkin ngasih apalah supaya mereka itu mau gitu ya. Sulit menemukan informan yang bersedia diwawancarai karena mereka juga memiliki kesibukan masing-masing. Oleh karenanya kita harus tahu diri dan mengerti, memahami daripada mereka apa yang dibutuhkan oleh mereka. Kalau kita mampu, kita insya Allah bisa untuk memenuhinya. Ada wawancara terstruktur, wawancara di mana pewawancara menggunakan atau mempersiapkan daftar pertanyaan atau isian sebagai pedoman saat melakukan wawancara. Ya, ada pedoman-pedomannya. Kemudian tidak terstruktur, di mana pewawancara tidak menggunakan daftar pertanyaan, jadi mengalir saja. Jadi umumnya ya yang berstruktur ya, sistematis. Apa yang diperhatikan dalam wawancara? Yang pertama penampilan fisik. Jadi pakaian itu memberi kesan wawancaranya itu dapat dipercaya atau tidak. Jadi pakaiannya yang rapi, yang baik, yang sopan dan seterusnya. Penampilan fisik mempengaruhi orang mewawancara itu bisa dipercaya atau tidak dan seterusnya. Yang kedua sikap dan tingkah laku, jangan sampai sembrono, harus mengetahui budaya masing-masing orang yang diwawancarai ya. Menyesuaikan budaya, bukan orang yang diwawancarai kemudian menyesuaikan kita, tapi kita yang menyesuaikan ke mereka. Kemudian identitas, harus kenalkan siapa saya, namanya, dari mana, tujuannya apa, dan seterusnya. Kesiapan materi, ya, apa saja yang harus ditanyakan, menguasai apa yang akan ditanyakan, dan siap memberikan jawaban apabila diperlukan. Sebaiknya dilakukan perjanjian dengan calon responden, kapan, wawancaranya di mana, dan seterusnya. Kemudian mulailah wawancara dengan terlebih dahulu menggunakan kalimat terbuka ya. Kalau yang Islam, assalamualaikum, selamat pagi, lah seterusnya lah. Ada prolog ya. Yang selanjutnya kontrol jalannya wawancara, dan bila perlu pihak responden dituntun sepenuhnya agar tidak mengalami banyak kesulitan dalam menjawab. Pedoman wawancara. Jadi sebelum wawancara ada pedoman agar wawancara berjalan efektif, efisien, praktis sesuai dengan rencana. Manfaat pedoman wawancara, ada agar proses wawancara berjalan sesuai dengan rencana. Dapat menjaring jawaban dari informan sesuai yang dikehendaki. Memudahkan peneliti mengelompokkan data yang diperlukan. Peneliti lebih berkonsentrasi dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan fokus kajian. Mengantisipasi adanya pertanyaan yang lupa atau terlewatkan itu. Jadi pedoman wawancara itu penting supaya kita itu tidak sia-sia mewawancarai orang, sehingga apa yang kita inginkan sesuai dengan target gitu ya. Jangan sampai ada pertanyaan-pertanyaan yang hilang atau yang tidak ditanyakan. Nah itu karena tadi udah jauh-jauh, butuh waktu yang lama, misalnya dari Jakarta mau ke Papua itu kan, makanya harus ada panduan wawancara. Untuk mendapatkan data hasil wawancara yang valid sehingga dapat digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan penelitian. Ya. Observasi adalah pemilihan atau pengubahan atau pencatatan dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme di situ sesuai dengan tujuan empiris. Pemilihan menunjukkan pengamat mengedit dan memfokuskan pengamatan secara sengaja atau tidak. Pengubahan menunjukkan bahwa observasi boleh mengubah perilaku atau tanpa mengganggu kewajarannya. Pencatatan menunjukkan upaya merekam kejadian-kejadian. Jadi dalam observasi itu ada pemilihan sesuai dengan tujuan penelitian, ada pengubahan untuk menunjukkan bahwa observasi boleh mengubah perilaku tanpa mengganggu nilai setting naturalnya, dicatat, kemudian di pengkodean. Proses penyederhanaan catatan-catatan melalui metode reduksi data. Rangkaian perilaku dan suasana menunjukkan bahwa observasi melakukan serangkaian pengukuran yang berlainan pada berbagai perilaku dan suasana. In situ menunjukkan bahwa pengamatan kejadian terjadi melalui situasi alamiah, walaupun tidak berarti tanpa menggunakan manipulasi eksperimental. Tujuan empiris menunjukkan bahwa observasi memiliki masing-masing fungsi dalam penelitian.
deskripsi, melahirkan teori atau hipotesis, menguji teori atau hipotesis, dan seterusnya. Mengamati, ya intinya observasi itu mengamati objek yang kita teliti. Kita amati bagaimana prosesnya dari A sampai Z, ya, catat, kemudian nanti di coding. Kelebihannya kalau observasi itu data yang diperoleh data aktual atau segar, dalam arti data diperoleh dari responden pada saat terjadinya tingkah laku. Jadi natural, alamiah. Kita tidak bisa merekayasa apa yang mereka lakukan karena mereka melakukan karena secara natural, ya, alamiah, tidak dibuat-buat. Yang kedua, keabsahan alat ukur dapat diketahui secara langsung. Tingkah laku yang diharapkan muncul, mungkin akan muncul atau mungkin juga tidak muncul. Karena tingkah laku dapat dilihat atau diamati, maka kita segera dapat mengatakan bahwa yang diukur memang sesuatu yang dimaksud untuk diukur. Jadi mereka langsung melakukan perilaku tertentu, valid. Tidaknya tahu gitu ya. Kemudian tentunya efisien dari segi waktu, tenaga, dan biaya. Kekurangan teknik observasi, untuk memperoleh data yang diharapkan, maka pengamat harus menunggu dan mengamati sampai tingkah laku yang diharapkan terjadi atau muncul. Nah, ini kelemahannya ya. Kemudian beberapa tingkah laku seperti kriminal atau pribadi, sukar atau tidak mungkin diamati, atau bahkan mungkin dapat membahayakan si pengamat jika diamati. Ya, yang membahayakan kriminal, misalnya perampokan dan seterusnya. Ya, kita kalau di situ ada perampokan, tembak menembak antara polisi dengan perampok, kita bisa terbunuh juga ya. Observasi berdasarkan keterlibatan pengamat, ada observasi partisipan. Merupakan observasi di mana pengamat ikut serta terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Kalau kita meneliti tukang ojek misalnya ya, kita meneliti perilaku tukang ojek, berarti kita harus menjadi tukang ojek beneran yang kita terlibat di dalam perilaku mereka. Kemudian observasi tidak partisipan, merupakan observasi di mana pengamat berada di luar subjek dan tidak ikut dalam kegiatan yang mereka lakukan, ya. Jadi kalau tadi kita meneliti tukang ojek, kita nggak harus menjadi tukang ojeknya, itu observasi non partisipan. Ya, jadi masalah kalau kita ingin observasi tentang PKS apa itu prostitusi ya, PSK. Nah, apakah kita harus menjadi seorang PSK? Nah, itu pertanyaannya. Tentunya kita harus melihat daripada nilai-nilai agama dan seterusnya ya. Tentunya kita tidak seperti itulah ya, tergantung konteks. Kemudian observasi berdasarkan cara pengamatan, ada terstruktur, ada tidak terstruktur. Terstruktur ya sama seperti tadi wawancara, di mana pengamat melaksanakan observasinya menggunakan pedoman sistematis ya. Yang tidak terstruktur ya mengalir ya sesuai dengan konteks. Pengamat melaksanakan observasinya melakukan pengamatan secara bebas. Yang ketiga, metode pengumpulan data adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus, nilai rapot ya dan lain-lain. Berbentuk dokumen-dokumen tertulis portofolio. Nah, kelebihan dari dokumentasi ya, pilihan alternatif untuk subjek peneliti tertentu yang sukar atau tidak mungkin dijangkau. Maka studi dokumentasi dapat memberikan jalan untuk melakukan penelitian atau pengumpulan data. Ini pilihan alternatif. Kalau wawancara kemudian observasi kurang puas atau kurang maksimal ya, dokumentasi tidak reaktif. Karena studi dokumentasi tidak dilakukan secara langsung dengan orang, maka karena studi ini tidak langsung. Sebentar ya Bu Dia, ngajar dulu sebentar Bu Dia. Ya. Pilihan alternatif untuk subjek peneliti tertentu yang sukar atau tidak mungkin dijangkau, maka studi dokumentasi dapat memberikan jalan untuk melakukan penelitian. Tidak reaktif karena tidak dilakukan secara langsung dengan orang, maka data yang diperlukan tidak terpengaruh oleh kehadiran peneliti atau pengumpul data. Untuk penelitian yang menggunakan data yang menjangkau ke masa lalu, studi dokumentasi memberikan cara yang terbaik ya. Untuk penelitian yang menjangkau masa lalu, misalnya sejarah 65 dan seterusnya. Untuk penelitian
besar sampel dengan dokumen-dokumen yang tersedia, teknik memungkinkan untuk mengambil sampel yang lebih besar dengan biaya yang relatif kecil ya, karena tertulis nih berapa ribu orang, berapa ratus orang tertulis di situ. Jadi lebih efisien, biaya kecil. Kekurangan dari studi dokumentasi, bias. Biasanya data yang disajikan dalam dokumentasi bisa berlebihan atau tidak, atau disembunyikan. Namanya dokumentasi tertulis ya. Biasanya yang baik-baik saja yang ditulis gitu ya. Atau tergantung yang menulis itu tergantung siapa yang menulis. Secara tergantung siapa yang menulis. Tersedia secara selektif. Tidak semua dokumen dipelihara untuk dibaca ulang oleh orang lain. Jadi yang dibaca oleh orang lain ya tentunya yang tidak bersifat rahasia ya. Tidak komplit, format tidak baku, dan seterusnya. Ada teknik analisis isi. Teknik analisis isi adalah studi tentang aktif verbal. Analisis ini digunakan untuk memperoleh keterangan dari isi yang disampaikan dalam bentuk lambang. Analisis ini dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk seperti surat kabar, buku, puisi, lagu, cerita, lukisan. Kita ingin menganalisis isi daripada buku itu misalnya ya. Kemudian pengumpulan data berdasarkan banyak data yang diambil itu ada sensus. Yang pertama sensus, artinya cara pengumpulan data dengan mengambil elemen atau anggota populasi secara keseluruhan. Jadi ini kalau sensus berarti semuanya. Kemudian ada sampling, cara pengambilan pengumpulan data dengan mengambil sebagian elemen populasi. Sampel. Sebelum ambil data, perhatikanlah pertama penciptaan hubungan. Tercipta hubungan harmonis satu dengan yang lain, saling mempercayai, tidak curiga, tanpa kecurigaan apapun untuk saling membuka diri. Jadikan informan sebagai co-researcher, ya, sejawat atau pasangan bagi seorang peneliti. Pemilihan informan, dipilih informan yang sesuai dengan tujuan. Proses penciptaan report, ya, ada apprehension, exploration, cooperation, participation. Apprehension itu pertama ya karena belum kenal, ada rasa asing, perasaan bimbang, ragu, curiga, nah itu biasa apprehension ya, ketakutan. So kalau kita ingin supaya mereka nggak takut sama kita, nggak curiga, kita harus persering frekuensi kontak personal lewat WA, lewat telepon, pertemuan, menunjukkan rasa simpatik, minat, perhatian terhadap dunia sehari-hari mereka ya. Kalau mereka suka bola, kita ikut main bola, mereka suka nyanyi, kita ikut nyanyi, dan sebagainya, itu untuk mempererat hubungan. Kemudian exploration, penjelajahan, upaya saling uji coba untuk mengenal siapa dan bagaimana, jadi menjajaki visibilitas untuk saling bekerjasama. Tapi di sini dalam konteks exploration belum waktunya peneliti mengajukan pertanyaan yang berat ya. Penjelajahan untuk kenal siapa dan bagaimana, mengenal karakter masing-masing. Jadi dalam pengumpulan data pun ada proses-prosesnya, tidak langsung to the point ya. Ini idealnya. Jadi idealnya ada apprehension, kemudian exploration, baru ada kerjasama, saling mempercayai satu dengan yang lain, sirnalah kecurigaan, masing-masing telah saling memahami siapa saya, siapa mereka. Peneliti sudah dapat secara lebih produktif menggali, melacak informasi di sini sudah boleh ini bertanya ya sesuai dengan penelitian tujuannya. Baru terakhir participation atau terlibat. Informan sadar bahwa ia merupakan guru peneliti atau narasumber bagi peneliti ya. Tidak lagi hanya merespon pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti, tapi juga bersama-sama peneliti mengidentifikasi hal-hal yang diperlukan peneliti. Kalau sudah participation terlibat, mereka tidak hanya menjawab, tetapi membantu apa yang dibutuhkan oleh peneliti ya. Karena sudah merasa satu jiwa ya, merasa sudah satu teman dan seterusnya. Jadi sekali lagi, metode pengumpulan data dilakukan melalui proses-proses yang hangat, ya, yang menyenangkan, tanpa tekanan. Kemudian harus memperhatikan juga waktu, ya. Intinya supaya mereka semuanya bisa memberikan informasi dengan yang sebenar-benarnya, sehingga kita bisa mendapatkan data-data yang valid dan reliable. Para mahasiswa-mahasiswi sekalian, mungkin itu saja sementara kuliah kita pada pagi hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa melalui WA atau media sosial lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.